warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, Ibu di sini akan mengajar sosiologi kelas 12. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Eti Komalasari, Eri Gue Yunisa, Nurul Laudi, Adija Priyanti, Eri Odaya, Rizky Yonadari, Rizkina. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya anak-anak. Baiklah, Ibu di sini akan menyampaikan materi sosiologi kelas 12 yang berjudul perubahan sosial. Sebelum melanjutkan ke dalam materi, kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah: 1. Siswa dapat mengamati perubahan sosial. Yang kedua, siswa dapat memberikan empati terhadap perubahan sosial. Kalian udah belajar perubahan sosial? Belum kan? Sebelumnya apakah kalian tahu apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan keinginan manusia untuk merubah kehidupannya. Setiap perubahan sosial akan berimbas juga pada perubahan kebudayaan. Jadi yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan yang diinginkan oleh setiap manusia. Adalah suatu keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam perubahan sosial juga tidak lepas dari aspek kehidupan, karena perubahan sosial akan mengubah suatu kebudayaan setiap masyarakat. Di dalam buku dijelaskan menurut Profesor Shalom Sumardian, pengertian perubahan sosial menurut Shalom Sumardian adalah perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Jadi menurut Shalom Sumardian itu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, yang terjadi pada sebuah masyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya atau sistem kebudayaannya. Dalam perubahan sosial ada 4 teori dalam perubahan sosial. Yang pertama teori evolusi, yang kedua teori fungsionalis, yang ketiga teori konflik, dan yang keempat teori siklus.
Yang keempat adalah teori evolusi. Apakah kalian tahu dari pengertian dari 4 teori tersebut? Ibu bacakannya dalam laptop ibu dalam PPT. Teori evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi pada perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Jadi menurut teori tersebut, teori evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi karena perubahan pada pengorganisasian masyarakat, misalnya dalam sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Dan yang kedua yaitu teori fungsionalis. Teori fungsionalis adalah menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Jadi dalam teori fungsionalis itu menjelaskan bahwa perubahan sosial itu tidak mengakibatkan kepuasan dalam masyarakat dalam keadaan sosialnya. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori konflik merupakan menjelaskan bahwa perubahan sosial berbentuk karena adanya konflik dan tegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas. Jadi teori konflik itu teori konflik yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk atau terjadi karena adanya suatu konflik yang terjadi pada masyarakat. Yang terakhir yaitu teori siklus. Teori siklus merupakan teori perubahan sosial dibagikan kepada yang sedang berputar. Artinya perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Jadi teori siklus itu teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial itu tidak dapat diubah atau tidak dapat ditolak oleh masyarakat. Jadi dalam perubahan sosial terdapat 4 teori yang dijelaskan tadi. Yang pertama teori siklus, yang kedua teori fungsionalis, yang ketiga teori konflik, dan yang keempat teori revolusi. Dan yang selanjutnya yaitu apa sih kalian tahu perubahan sosial itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? Nah, salah satu perubahan atau salah satu faktor pendorong terjadinya suatu perubahan sosial adalah adanya globalisasi, adanya konflik, adanya ketimpangan sosial, adanya pengaruh budaya dan masyarakat. Jadi suatu perubahan itu akan terjadi jika adanya konflik, adanya suatu perubahan, adanya ketimpangan sosial. Nah, dan semua itu akan menjadi sebuah pendorong untuk masyarakat merubah kehidupannya. Dalam teori tersebut kita dapat mengambil pelajaran atau kita bisa menyimpulkan bahwa teori sosial, perubahan sosial dapat terjadi apabila terdapat masyarakat yang menerima zaman sekarang, menerima perubahan sosial, karena dalam bermasyarakat dalam kehidupan seorang masyarakat tidak bisa menolak perubahan yang terjadi. Jadi perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada masyarakat dan keinginan seorang masyarakat atau sebuah masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya agar lebih baik lagi. Dalam perubahan sosial, manusia atau masyarakat tidak diharuskan untuk menolak, ataupun masyarakat harus bisa menerima perubahan sosial yang terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus bisa menerima perubahan sosial yang terjadi. Kalau kita nggak bisa menerima perubahan sosial, bagaimana kita akan maju? Bagaimana kita akan mengadakan atau merasakan perubahan yang terjadi atau teknologi informasi yang sudah berkembang pada zaman sekarang? Jadi kesimpulannya adalah perubahan sosial adalah suatu keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam perubahan sosial terdapat 4 teori: teori siklus, teori fungsionalis, teori konflik, dan teori revolusi. Teori siklus adalah teori yang tidak bisa ditolak atau kita harus bisa menerima perubahan sosial. Teori fungsionalis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa
teori terjadi atau perubahan sosial terjadi karena adanya pengorganisasian, misalnya seperti kerjasama antar sesama. Teori konflik adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibat adanya suatu konflik dalam masyarakat. Teori evolusi adalah teori yang menjelaskan bahwa dalam perubahan sosial terjadi dalam masyarakat akan menjadi agar sebuah masyarakat menjadi lebih baik lagi. Sudah paham anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Semoga paham ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dalam masyarakat dalam segi teori perubahan sosial. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang perubahan sosial, tapi dalam konsep teorinya ya. Nah, di sini Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Kesimpulannya sudah Ibu jelaskan tadi, sudah Ibu sampaikan, dan kalian harus bisa memahami perubahan sosial dan kalian harus bisa menunjukkan sifat empati terhadap masyarakat dan sifat empati dalam menghadapi atau menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Ibu akan memotivasi untuk kalian, yaitu ijtihad wala taksal wala takun ghafilan Kanada matu uklah lima yata kasal. Ada yang tahu artinya, yaitu ijtihad wala taksal wala takun ghafilan, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan berlengah, karena penyelesaian hanya untuk orang yang bermalas-malas. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Semoga kalian sehat selalu, belajar yang rajin agar menjadi anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.